Aku datang sendiri ke rumah sakit untuk melihat perkembangan bayiku, tapi yang justru menghancurkan duniaku adalah melihat suamiku dan mertuaku tersenyum bahagia mengantar wanita lain yang sedang hamil anaknya. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like, subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang, dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu, cahaya matahari menyusup lembut melalui sela-sela tirai putih kamar tidur yang luas. Udara terasa hangat, namun tidak cukup untuk mengusir rasa gugup yang sejak tadi memenuhi dada Sinta. Ia duduk di tepi ranjang sambil menatap sebuah alat tes kehamilan yang masih digenggam erat di tangannya. Dua garis merah yang muncul di sana terlihat begitu jelas, seolah sedang menegaskan sesuatu yang selama 3 tahun terakhir hanya menjadi doa yang terus ia bisikkan setiap malam. Tangannya sedikit gemetar. Ada rasa tidak percaya bercampur haru yang sulit dijelaskan. Bibirnya perlahan bergetar sebelum akhirnya senyum kecil mengembang. Matanya memanas, dan beberapa detik kemudian air mata jatuh tanpa bisa ditahan. "Aku hamil," gumamnya pelan, hampir seperti takut suara itu akan memecahkan kenyataan indah yang sedang ia rasakan. Sudah 3 tahun Sinta menikah dengan Angga. 3 tahun yang tidak selalu mudah, meski dari luar kehidupan mereka tampak sempurna. Angga adalah pria mapan, tampan, dan berasal dari keluarga berada. Ia mengelola perusahaan keluarga yang cukup sukses di bidang properti. Sementara Sinta datang dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang guru yang sudah meninggal 2 tahun lalu, dan ibunya tinggal di kampung bersama adik bungsunya. Ketika Angga memilih menikahinya dulu, banyak orang berkata Sinta sangat beruntung. Dan selama ini, Sinta memang percaya demikian. Ia mencintai Angga dengan tulus. Sejak awal pernikahan, Sinta berusaha menjadi istri terbaik. Ia belajar memasak makanan favorit suaminya, mengatur rumah dengan rapi, menyiapkan pakaian kerja Angga setiap pagi, bahkan menghafal jadwal meeting suaminya agar bisa mengingatkan jika perlu. Bagi Sinta, rumah tangga dibangun dari perhatian-perhatian kecil. Namun satu hal yang selalu menjadi bayangan dalam pernikahan mereka adalah kehadiran anak. Selama 3 tahun, Sinta belum juga hamil. Ia sudah menjalani berbagai pemeriksaan, minum vitamin, menjaga pola makan, hingga terapi hormon. Berkali-kali ia harus menelan kecewa saat hasil tes selalu menunjukkan satu garis. Yang membuat semuanya lebih berat adalah sikap ibu mertuanya, Nur. Nur bukan tipe mertua yang kasar secara terang-terangan. Ia tidak pernah membentak atau menghina langsung. Tetapi sorot matanya yang dingin dan kalimat-kalimat halus penuh tekanan sudah cukup membuat Sinta merasa tidak pernah benar-benar diterima. "Kamu harus lebih jaga kesehatan, Sinta. Perempuan itu tugas utamanya memberi keturunan," kata Nur suatu malam saat makan malam keluarga. Nada suaranya datar, tetapi kalimat itu terasa seperti jarum. Sinta hanya tersenyum kecil sambil menunduk. Ia sudah terbiasa. Angga biasanya hanya diam setiap kali ibunya mulai menyinggung soal anak. Ia tidak pernah membela, tapi juga tidak ikut menekan. Sikap diam itulah yang selalu membuat Sinta bingung. Kadang ia berharap suaminya setidaknya menggenggam tangannya atau mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Namun Angga bukan pria yang pandai mengungkapkan perasaan. Meski begitu, Sinta tetap mencoba memahami. Pintu kamar terbuka, membuyarkan lamunannya. Angga masuk sambil melonggarkan dasinya. Wajahnya terlihat lelah sepulang bekerja. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Sinta berdiri cepat. Senyum di wajahnya begitu lebar hingga sulit disembunyikan. "Aku mau kasih tahu sesuatu." Angga mengernyit ringan. "Apa?" Tanpa berkata apa-apa, Sinta menyodorkan alat tes kehamilan itu. Butuh beberapa detik sampai ekspresi Angga berubah. Matanya membesar. Ia menatap 2 garis merah itu, lalu beralih pada wajah Sinta. "Kamu serius?" Sinta mengangguk sambil tertawa kecil di sela tangis bahagia. "Aku sudah cek 2 kali.
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, wajah Angga benar-benar menunjukkan antusiasme. Ia memeluk Sinta cukup erat. "Syukurlah," gumamnya. Pelukan itu membuat dada Sinta menghangat. Semua rasa lelah, semua tekanan selama 3 tahun terakhir, terasa seperti terbayar lunas dalam satu momen. Malam itu, mereka makan malam bersama dengan suasana jauh lebih ringan. Bahkan Angga beberapa kali tersenyum sendiri sambil memandangi perut Sinta yang masih datar. "Kita harus periksa ke dokter besok," katanya. Sinta mengangguk semangat. Keesokan harinya, hasil pemeriksaan dokter mengonfirmasi kehamilan Sinta memasuki usia 8 minggu. Jantung bayi terdengar kecil namun stabil. Suara itu seperti musik paling indah yang pernah didengar Sinta. Ia menangis lagi di ruang pemeriksaan. "Selamat ya, Bu. Kandungannya sehat?" ujar dokter ramah. Sinta menggenggam tangan Angga erat-erat. Pria itu terlihat puas, meski tidak terlalu ekspresif. Saat kabar kehamilan itu disampaikan kepada Nur, wanita parubaya itu tampak cukup senang. "Baguslah akhirnya," katanya sambil mengangguk. Kalimat itu memang terdengar biasa saja, tapi bagi Sinta, itu sudah lebih baik dari biasanya. Setidaknya Nur tidak terlihat kecewa. Sejak saat itu, hidup Sinta terasa jauh lebih cerah. Setiap pagi ia bangun dengan semangat baru. Ia mulai membaca buku kehamilan, mencatat makanan sehat, dan rutin berjalan kaki di taman kompleks perumahan. Sesekali ia membelai perutnya sambil berbicara pelan, meski tahu bayinya belum bisa mendengar. "Halo, sayang. Kamu harus tumbuh sehat, ya?" Ia membayangkan kamar bayi, pakaian kecil, dan wajah Angga saat pertama kali menggendong anak mereka nanti. Namun di tengah kebahagiaan itu, perlahan ada sesuatu yang mulai terasa berubah. Angga semakin sibuk. Awalnya Sinta menganggap itu wajar. Proyek perusahaan sedang padat. Angga sering pulang larut malam, membawa laptop, dan masih menerima telepon bahkan saat makan malam. "Ada tender baru?" katanya singkat ketika Sinta bertanya. Sinta tidak curiga. Ia justru merasa bersalah kalau terlalu banyak menuntut perhatian. Meski begitu, ada hal kecil yang mulai mengganggu pikirannya. Angga jarang lagi menyentuhnya dengan hangat. Ciuman singkat sebelum berangkat kerja mulai terasa seperti formalitas. Bahkan ketika Sinta bercerita panjang soal perubahan tubuhnya selama hamil, Angga hanya menanggapi dengan anggukan sambil fokus pada ponselnya. Mungkin dia cuma lelah, pikir Sinta berulang kali. Ia menepi semua perasaan tidak nyaman itu. Suatu sore, sambil merapikan meja kerja Angga, Sinta menemukan secari kertas appointment rumah sakit yang terselip di bawah dokumen. Ia mengangkat alis. Rumah sakit yang sama dengan tempat ia kontrol. Tanggalnya minggu depan. "Oh, dia pasti sengaja booking biar bisa nemenin aku," gumam Sinta sambil tersenyum kecil. Perasaan hangat kembali memenuhi dadanya. Malam harinya, saat Angga baru selesai mandi, Sinta menghampirinya. "Minggu depan jadwal kontrolku," katanya pelan. Angga yang sedang mengeringkan rambut menoleh. Bisa temani aku?" Ada jeda sepersekian detik sebelum Angga menjawab. "Harusnya bisa." Jawaban sederhana itu cukup membuat Sinta bahagia. Ia langsung membuka aplikasi kalender dan menandai tanggal kontrol dengan emoji hati. Dalam benaknya, kontrol berikutnya terasa spesial. Dokter bilang minggu depan mungkin mereka sudah bisa melihat perkembangan janin lebih jelas. Sinta ingin Angga ada di sana. Ia ingin mereka mendengar kabar baik itu bersama-sama sebagai calon ayah dan ibu. Malam semakin larut. Sinta berbaring di samping Angga sambil menatap langit-langit kamar. Satu tangannya berada di atas perutnya. Di dalam pikirannya, masa depan terlihat begitu indah. Ia tidak tahu bahwa minggu depan, di rumah sakit yang sama, kehidupannya akan berubah untuk selamanya. Sejak bangun pagi, Sinta sudah diliputi perasaan antusias yang sulit dijelaskan. Hari ini adalah jadwal kontrol kandungan keduanya,
Dan sejak beberapa hari lalu ia terus membayangkan bagaimana rasanya melihat perkembangan janinnya bersama Angga. Bahkan malam sebelumnya, ia menyiapkan pakaian yang akan dikenakan dengan penuh semangat, dress longgar warna krem yang nyaman dipakai dan cardigan tipis berwarna coklat muda. Di depan cermin, Sinta merapikan rambutnya sambil sesekali tersenyum sendiri. Wajahnya terlihat lebih segar akhir-akhir ini. Meski morning sickness masih datang sesekali, aura kebahagiaan membuat semua terasa lebih ringan. Ia melirik jam dinding. Sudah pukul 8 pagi. Angga? Panggilnya sambil keluar kamar. Tak ada jawaban. Ruang makan terlihat sepi. Hanya ada secangkir kopi yang sudah tinggal setengah dan aroma parfum Angga yang masih tertinggal di udara. Sinta mengernyit. Ia mengambil ponselnya dan melihat ada satu pesan masuk. Angga, maaf, aku harus ke kantor lebih pagi. Ada meeting mendadak sama investor. Kamu ke rumah sakit sendiri dulu ya. Nanti aku nyusul kalau selesai. Senyum di wajah Sinta perlahan memudar. Ia membaca pesan itu 2 kali, berharap ada kalimat tambahan yang lebih menenangkan. Tidak ada. Dadanya sedikit sesak, tapi ia buru-buru menghibur diri. Meeting penting? Wajar. Lagi pula Angga bilang akan menyusul. Sinta menghela napas, lalu membalas singkat. Sinta. Baik. Semoga meetingnya lancar. Ia tetap berusaha menjaga suasana hati. Tidak baik stres saat hamil, begitu kata dokter. Setelah sarapan seadanya, Sinta memesan taksi online menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, ia menatap jalanan kota yang ramai dengan tangan sesekali mengusap perutnya yang masih belum terlalu terlihat. Kita berdua saja dulu ya hari ini, gumamnya pelan. Rumah sakit pagi itu cukup padat. Lorong-lorong dipenuhi pasien dan keluarga yang mondar-mandir. Aroma antiseptik yang khas langsung menyambut begitu Sinta memasuki lobi. Ia check-in di bagian administrasi, lalu naik ke lantai 4 menuju poli kandungan. Selama menunggu giliran, Sinta membuka galeri ponselnya. Ia melihat foto alat tes kehamilan, hasil USG pertama, dan screenshot chat Angga saat pertama kali tahu dirinya hamil. Untuk sesaat, hatinya kembali hangat. Mungkin setelah lihat USG nanti, Angga akan lebih excited, pikirnya. Namanya dipanggil sekitar 30 menit kemudian. Pemeriksaan berjalan lancar. Dokter tersenyum sambil memperlihatkan monitor USG. Perkembangannya bagus sekali, Bu Sinta. Janinnya sehat. Sinta tersenyum lega. Detak jantungnya juga stabil. Ibu tetap jaga pola makan dan jangan terlalu lelah. Sinta mengangguk berkali-kali. Setelah selesai, ia menerima hasil cetak USG dan menatap gambar hitam putih kecil itu dengan mata berbinar. Meski belum bisa melihat jelas bentuk bayinya, baginya itu adalah gambar paling berharga di dunia. Ia langsung membuka chat dengan Angga dan mengirim foto hasil USG. Sinta, baby kita sehat. Dokter bilang perkembangannya bagus, wajah tersenyum dengan mata bahagia. Pesan terkirim. Tidak dibaca. Sinta menunggu beberapa menit sambil duduk di kursi lorong, tapi tidak ada balasan. Mungkin masih meeting. Akhirnya ia memutuskan pulang sendiri. Namun sebelum menuju lift, Sinta teringat ingin membeli vitamin tambahan yang tadi direkomendasikan dokter. Apotek rumah sakit berada di lantai 3. Ia pun turun menggunakan eskalator. Di lantai 3, suasana lebih ramai. Banyak pasien rawat jalan, beberapa perawat lalu lalang mendorong kursi roda. Sinta berjalan perlahan sambil membaca resep di tangannya. Lalu langkahnya berhenti. Di kejauhan, sekitar belasan meter dari tempatnya berdiri, ia melihat sosok yang sangat dikenalnya. Tubuh Sinta langsung membeku. Itu Angga. Ia berdiri di depan ruang pemeriksaan VIP. Awalnya, wajah Sinta otomatis berubah cerah. Ada rasa lega. Jadi dia benar-benar datang. Namun senyum itu hanya bertahan kurang dari 2 detik. Karena detik berikutnya, Sinta melihat sesuatu yang membuat darahnya terasa berhenti mengalir. Angga tidak sendirian.
Di sebelahnya ada seorang wanita muda berambut panjang, mengenakan dress maternity warna biru muda. Perut wanita itu tampak jauh lebih besar dibanding milik Sinta, jelas sedang hamil tua. Tangan Angga melingkar di punggung wanita itu dengan gerakan protektif dan begitu natural, seolah itu hal yang biasa. Sinta berkedip cepat. Tidak, mungkin aku salah lihat. Namun sebelum otaknya sempat menyangka lebih jauh, seseorang lain muncul dari samping sambil membawa paper bag berisi buah dan botol minum. Nur, ibu mertuanya. Wanita itu berjalan mendekat dengan wajah yang jauh lebih hangat daripada yang pernah Sinta lihat selama ini. Keisha, kamu duduk dulu. Jangan terlalu lama berdiri, ujar Nur lembut. Nada suaranya nyaris membuat Sinta tidak mengenali perempuan itu. Begitu perhatian, begitu penuh kelembutan. Sesuatu yang tidak pernah diberikan Nur padanya. Sinta merasa tubuhnya limbung. Tangannya otomatis mencengkeram dinding di dekatnya. Paper hasil USG yang tadi ia pegang hampir jatuh dari genggaman. Ia bersembunyi di balik pilar besar sambil mengatur napas yang mulai tidak karuan. Jantungnya berdetak begitu keras hingga telinganya berdenging. Tidak, tidak mungkin. Matanya kembali mengintip dari balik pilar. Pemandangan itu masih ada. Masih nyata. Angga membantu wanita bernama Keisha itu duduk. Ia membuka botol air mineral dan menyerahkannya dengan ekspresi lembut. Nur mengusap bahu Keisha. Kamu harus jaga kondisi. Sebentar lagi lahiran. Keisha tersenyum kecil. Iya, Tante. Panggil Mama saja, kata Nur sambil tersenyum. Kalimat itu seperti palu besar yang menghantam kepala Sinta. Mama. Sinta menutup mulutnya sendiri agar tidak mengeluarkan suara. Air mata mulai memenuhi matanya tanpa izin. Ia merasa mual tiba-tiba. Seluruh tubuhnya gemetar. Angga menunduk, tangannya menyentuh perut Keisha dengan gerakan hati-hati. Kalau capek bilang. Keisha tertawa kecil. Aku baik-baik saja. Adegan itu begitu intim, begitu familiar. Terlalu akrab untuk sekadar teman. Sinta merasakan sesuatu runtuh di dalam dirinya. Bukan seperti retakan kecil, melainkan kehancuran total. Selama ini, ia pikir Angga sedang bekerja keras untuk keluarga mereka. Selama ini, ia pikir Nur hanya sulit menunjukkan kasih sayang. Ternyata kasih sayang itu ada. Hanya bukan untuk dirinya. Bukan untuk anak yang sedang ia kandung. Sinta memejamkan mata erat-erat, tapi suara mereka masih terdengar jelas. Nur kembali bicara, kali ini sedikit berbisik namun masih tertangkap telinga Sinta. Semoga hasil kontrol hari ini bagus. Cucu laki-laki Mama harus sehat. Cucu laki-laki. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Sinta seperti kehilangan kemampuan bernapas. Tangannya refleks menyentuh perutnya sendiri. Jadi ini alasannya? Air mata jatuh tanpa bisa dibendung lagi. Ia menatap hasil USG di tangannya. Foto kecil bayi yang tadi begitu membahagiakan kini terasa berat seperti batu. Bayinya. Anaknya. Bukankah itu juga cucu mereka? Lalu kenapa? Kenapa mereka memperlakukan wanita lain seperti keluarga sungguhan? Kenapa dirinya justru datang sendiri? Ponselnya bergetar di tangan. Satu pesan masuk. Dari Angga. Sinta menatap layar dengan penglihatan kabur oleh air mata. Angga, meeting masih lama. Jangan tunggu aku, langsung pulang dan istirahat ya. Sinta menatap pesan itu beberapa detik. Tangannya gemetar hebat. Ia mengangkat wajah perlahan dan kembali melihat ke arah Angga. Pria itu sedang tersenyum pada wanita lain. Senyum yang beberapa bulan terakhir nyaris tidak pernah ia dapatkan. Dunia Sinta terasa sunyi mendadak. Keramaian rumah sakit seperti menghilang. Yang tersisa hanya suara detak jantungnya sendiri dan rasa sakit yang menjalar sampai ke tulang. Di tengah sesak yang hampir membuatnya jatuh, suara perawat memanggil dari ruang VIP. Bu Keisha, silakan masuk. Keisha berdiri dibantu Angga. Nur ikut berjalan di belakang mereka.
Sebelum pintu tertutup, Sinta mendengar Nur kembali berkata dengan nada bangga, "Nanti setelah lahir, kita rayakan besar-besaran." Pintu tertutup. Dan di sanalah Sinta akhirnya memahami satu hal paling menyakitkan dalam hidupnya. Pengkhianatan ini bukan sesuatu yang baru terjadi. Ia terlalu terorganisir, terlalu nyaman, terlalu melibatkan banyak orang. Artinya, semua ini sudah berlangsung lama. Sangat lama. Sinta bersandar pada dinding, tubuhnya perlahan meluncur turun hingga hampir terduduk di lantai. Tangisnya pecah dalam diam. Satu tangan memeluk perutnya erat-erat seolah sedang melindungi satu-satunya hal yang masih ia miliki. Di sela isak tertahan, ia mendengar nama wanita itu sekali lagi dipanggil oleh perawat. "Bu Keisha." Sinta menutup mata. Nama itu tertanam kuat di kepalanya. Keisha. Nama perempuan yang baru saja menghancurkan seluruh hidupnya. Nama itu terus berputar di kepala Sinta sepanjang perjalanan pulang. Ia bahkan tidak benar-benar mengingat bagaimana dirinya bisa keluar dari rumah sakit, memesan taksi, lalu duduk di kursi belakang sambil memeluk tas erat-erat seperti orang kehilangan arah. Pemandangan kota di balik jendela tampak kabur, bukan hanya karena hujan tipis yang mulai turun, tetapi juga karena matanya terus dipenuhi air mata yang tak berhenti jatuh. Supir taksi sempat beberapa kali melirik dari kaca depan, mungkin menyadari ada yang tidak beres. Namun Sinta menunduk, pura-pura sibuk melihat ponsel. Ia tidak ingin ada yang bertanya. Ia bahkan belum siap menjawab pertanyaan untuk dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, suasana terasa sunyi dan asing. Rumah yang selama ini ia rawat dengan penuh cinta mendadak terasa seperti tempat yang tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Sinta meletakkan tas di sofa, lalu berdiri diam di ruang tengah. Matanya menyapu setiap sudut. Foto pernikahan mereka masih terpajang rapi di atas meja konsol. Dalam foto itu, Angga tersenyum tipis sambil menggenggam tangannya. Nur berdiri di belakang mereka dengan wajah formal. Semua terlihat sempurna. Palsu. Sinta tertawa kecil, tapi suara itu terdengar lebih mirip sesak. Tubuhnya terasa berat. Ia berjalan ke kamar, duduk di tepi ranjang, lalu menatap hasil USG yang masih kusut di genggamannya. Foto bayi kecil itu membuat dadanya semakin nyeri. "Aku minta maaf," bisiknya sambil mengusap perutnya. "Mama nggak tahu semuanya akan seperti ini." Malam itu, untuk pertama kalinya sejak menikah, Sinta tidak menunggu Angga pulang dengan perasaan rindu. Ia justru menunggu dengan hati dingin. Bukan untuk bertanya, bukan untuk menangis. Hanya untuk memastikan apakah pria itu akan tetap membohonginya dengan wajah setenang biasanya. Jarum jam menunjukkan pukul 10:30 malam ketika suara mobil masuk ke garasi terdengar. Sinta yang sedang duduk di sofa ruang keluarga tidak bergerak. Beberapa detik kemudian, pintu terbuka. Angga masuk sambil melonggarkan dasi, ekspresinya lelah seperti biasa. "Kamu belum tidur?" tanyanya. Nada suaranya normal. Terlalu normal. Sinta mengangkat wajah perlahan. "Belum." Angga meletakkan tas kerjanya. "Gimana kontrolnya?" Kalimat itu hampir membuat Sinta muntah. Begitu mudah. Begitu lancar. Seolah ia benar-benar baru selesai meeting. Sinta memaksakan ekspresi netral. "Baik," kata dokter sehat. Angga mengangguk sambil membuka kancing lengan kemejanya. "Syukurlah." Hanya itu. Tidak ada rasa bersalah. Tidak ada kegugupan. Tidak ada tanda bahwa beberapa jam lalu ia baru saja tertangkap basah mengantar wanita hamil lain. Sinta menatap wajah suaminya diam-diam. Tiba-tiba ia sadar, mungkin selama ini ia terlalu mudah percaya. Mungkin banyak tanda yang ia abaikan. "Aku kirim foto USG tadi," ujar Sinta pelan. Angga baru mengeluarkan ponselnya, berpura-pura mengecek. "Oh iya, tadi sibuk banget." "Bohong lagi." Sinta menggigit bagian dalam pipinya agar tidak bereaksi. "Aku mandi dulu." Angga berlalu ke kamar mandi tanpa beban.
Begitu pintu tertutup, Sinta akhirnya mengembuskan napas panjang yang sejak tadi tertahan. Tangannya gemetar. Ia ingin berteriak. Ingin memecahkan semua benda di rumah. Ingin menampar wajah Angga dan bertanya sejak kapan semua ini dimulai. Tapi akal sehatnya masih bekerja. Belum. Belum sekarang. Kalau ia meledak malam ini, ia hanya akan mendapat kebohongan tambahan. Ia butuh fakta. Fakta yang tak bisa dibantah. Malam semakin larut. Setelah Angga tertidur, Sinta membuka mata perlahan. Ia menoleh ke samping. Suaminya tidur nyenyak. Damai. Pemandangan itu terasa ironis. Dengan gerakan sangat hati-hati, Sinta mengambil ponsel Angga yang diletakkan di nakas. Untungnya, kode sandi masih sama. Tanggal ulang tahun pernikahan mereka. Lucu sekali. Sinta membuka layar dan langsung masuk ke aplikasi chat. Dadanya berdebar sangat keras. Ia tidak perlu mencari lama. Nama itu ada di bagian paling atas. Keisha hati merah 2. Simbol hati merah itu seperti tamparan. Tangan Sinta sempat berhenti sejenak sebelum akhirnya membuka chat tersebut. Ribuan pesan. Obrolan mereka begitu intens. Sinta mulai membaca sambil menahan napas. Keisha, aku habis kontrol hari ini. Dokter bilang baby sehat. Angga, bagus. Aku bangga sama kamu. Sinta memejamkan mata sesaat. Jari-jarinya lanjut menggulir layar. Foto-foto mulai bermunculan. Selfie Angga dan Keisha di restoran. Foto tangan Angga menyentuh perut Keisha. Video gender reveal kecil-kecilan. Semua tersusun seperti kehidupan keluarga sungguhan. Air mata Sinta kembali jatuh. Ia menggigit bibir hingga nyaris berdarah. Lalu ia menemukan pesan yang membuat tubuhnya membeku total. Keisha, kalau anak ini lahir, Mama Nur pasti makin sayang sama aku. Angga, tenang. Mama memang lebih suka kamu. Dia bilang kamu ngerti cara jadi perempuan yang bisa kasih keluarga penerus. Kalimat itu membuat kepala Sinta berdenging. Ia membaca ulang. Lebih suka kamu. Penerus. Mata Sinta beralih ke perutnya sendiri. Tangannya refleks memeluk perut itu erat. Anaknya mendadak terasa seperti sesuatu yang harus ia lindungi dari semua orang. Ia lanjut membaca. Semakin dalam ia menggali, semakin buruk kenyataan yang ditemukan. Hubungan itu ternyata bukan baru beberapa bulan. Tanggal chat paling lama menunjukkan 11 bulan lalu. 11 bulan. Artinya saat Angga masih tidur di sampingnya, masih makan malam bersamanya, masih berpura-pura menjadi suami yang layak, ia sudah bersama perempuan lain. Bahkan ada bukti transfer rutin setiap bulan. Nominal besar. Biaya apartemen. Biaya kontrol dokter. Belanja kebutuhan bayi. Semuanya atas nama Keisha. Sinta menutup mulutnya menahan suara tangis. Ia membuka galeri tersembunyi di ponsel Angga. Lebih banyak foto. Liburan singkat. Makan malam romantis. Satu foto memperlihatkan Nur dan Keisha sedang memilih perlengkapan bayi di toko. Nur tersenyum lebar. Senyum yang bahkan tak pernah diberikan Nur pada Sinta saat kabar kehamilannya diumumkan. Jadi semua orang tahu. Semua. Kecuali dirinya. Sinta meletakkan ponsel perlahan, merasa tubuhnya mati rasa. Ia duduk diam di tepi ranjang, menatap kegelapan. Pikirannya mulai bekerja lebih jernih. Menangis tidak akan mengubah apapun. Marah malam ini juga tidak. Yang ia hadapi bukan perselingkuhan spontan. Ini pengkhianatan yang sudah lama direncanakan. Sistematis. Melibatkan suami dan mertua. Kalau begitu, Sinta harus berhenti berpikir sebagai istri yang tersakiti. Ia harus mulai berpikir sebagai seseorang yang sedang dikhianati dan harus menyelamatkan diri. Perlahan, ia mengambil ponselnya sendiri. Mulai memotret layar chat. Satu persatu. Transfer, foto, percakapan. Semua ia simpan. Tangannya masih gemetar, tapi kini ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Bukan hanya sakit.
melainkan kesadaran dingin. Ia membutuhkan bukti. Semua bukti. Sekitar pukul 2 pagi, setelah selesai menyalin data penting, Sinta mengembalikan ponsel Angga ke tempat semula. Ia berbaring kembali, menatap langit-langit kamar. Air matanya sudah mengering. Yang tersisa hanya kehampaan dan satu tekad yang baru lahir. Besok pagi, ia akan mulai menyelidiki lebih jauh. Bukan sebagai korban, tetapi sebagai seseorang yang akan memastikan semua orang yang mempermainkannya membayar harga yang pantas. Di sampingnya, Angga bergerak sedikit dalam tidur lalu tanpa sadar meletakkan tangan di atas selimut dekat tubuh Sinta. Dulu sentuhan itu selalu membuatnya merasa aman. Kini rasanya menjijikkan. Sinta menyingkirkan tangan itu perlahan. Tatapannya kosong namun tajam. Aku akan cari tahu semuanya, bisiknya hampir tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, Sinta tidak lagi melihat pria di sebelahnya sebagai suami. Melainkan awal dari kehancuran yang akan ia bangun sendiri untuk mereka pagi itu, Sinta bangun lebih dulu seperti biasa. Namun berbeda dari hari-hari sebelumnya, tak ada lagi dorongan untuk menyiapkan sarapan dengan penuh perhatian atau merapikan jas kerja Angga sambil tersenyum kecil. Semua rutinitas yang dulu ia lakukan atas dasar cinta, kini terasa seperti adegan lama yang sudah kehilangan makna. Meski begitu, Sinta tahu ia harus tetap berakting. Ia tidak boleh membuat Angga curiga. Saat Angga keluar dari kamar mandi sambil mengeringkan rambut, Sinta sudah berada di dapur menyiapkan roti panggang dan telur setengah matang. "Kamu bangun pagi sekali," kata Angga sambil menarik kursi makan. Sinta meletakkan sepiring sarapan di depannya. "Aku nggak bisa tidur nyenyak semalam." Angga hanya mengangguk. Mungkin karena hormon. Kalimat itu membuat sudut bibir Sinta hampir terangkat sinis. Kalau saja Angga tahu alasan sebenarnya. Namun ia hanya tersenyum tipis. Bisa jadi. Sepanjang sarapan, Angga sibuk dengan ponselnya. Jari-jarinya bergerak cepat mengetik sesuatu, lalu sesekali ekspresinya melunak tipis. Sinta tak perlu menebak kepada siapa pesan itu dikirim. Ia hanya menunduk, meminum susu hangat sambil menenangkan napas. Setelah Angga berangkat kerja, Sinta tidak membuang waktu. Ia langsung menuju ruang kerja kecil di lantai 2, ruangan yang selama ini jarang ia sentuh karena Angga cukup protektif terhadap dokumen bisnisnya. Namun hari ini, Sinta masuk dengan langkah mantap. Ruangan itu rapi, beraroma kopi dan kertas. Di atas meja ada laptop kerja Angga, beberapa map, serta laci berkunci. Sinta duduk perlahan. Untungnya, selama bertahun-tahun hidup bersama, ia tahu cukup banyak kebiasaan Angga. Kode laptop, sama seperti sandi ponselnya. Tanggal pernikahan. Sinta sempat tertawa hambar ketika layar laptop terbuka. Begitu ironis. Pria itu berselingkuh dengan begitu sistematis, tetapi tetap memakai simbol-simbol rumah tangga mereka untuk menyimpan rahasianya. Ia mulai membuka folder-folder penting. Laporan keuangan. Info. Surat investasi. Data bisnis keluarga. Sinta awalnya tidak terlalu paham detail angka-angka itu, tapi perlahan ia menemukan sesuatu yang membuat dahinya mengernyit. Ada beberapa transfer rutin ke rekening pribadi atas nama wanita yang familiar. Keisha Amanda. Jumlahnya besar. Belasan hingga puluhan juta setiap bulan. Keterangan transfer dibuat samar. Operasional, vendor, konsultasi. Padahal jelas itu penyamaran. Jadi bahkan uang perusahaan juga dipakai, gumam Sinta pelan. Ia segera memfoto semua data. Lalu matanya tertuju pada folder lain bertuliskan aset personal. Di dalamnya terdapat scan sertifikat rumah, deposito, investasi saham, dan rekening gabungan. Jantung Sinta berdebar lebih cepat. Ia membaca satu persatu. Rumah tempat mereka tinggal memang atas nama Angga, tetapi uang muka rumah itu dibayar menggunakan gabungan dana, termasuk tabungan pribadi Sinta dan sebagian warisan dari ayahnya. Ia masih ingat jelas. 2 tahun lalu,
Angga bilang mereka perlu tambahan modal agar cicilan rumah lebih ringan. Tanpa ragu, Sinta menyerahkan hampir seluruh tabungan serta uang peninggalan ayahnya. Untuk masa depan kita, kata Angga waktu itu. Kini kalimat itu terasa seperti lelucon paling kejam. Ternyata uang itu membantu membangun kenyamanan hidup pria yang mengkhianatinya. Sinta mengepalkan tangan. Baik, kalau begitu, ia juga berhak mengambil kembali apa yang memang miliknya. Ia terus menyalin dokumen ke flash disk kecil. Semua data penting masuk tanpa terlewat. Sekitar 1 jam kemudian, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat tubuhnya sedikit menegang. Mama Nur. Sinta menatap layar beberapa detik sebelum mengangkat panggilan. Halo, Ma. Suara Nur terdengar seperti biasa. Formal dan datar. Sinta, kamu hari ini di rumah? Iya. Nanti sore datang ke rumah Mama. Ada sedikit acara keluarga. Sinta mengernyit. Acara apa? Arisan kecil sama beberapa tante. Nada Nur santai, seolah tak ada yang aneh. Padahal sekarang Sinta tahu, wanita itu mampu menyimpan rahasia besar sambil tetap terdengar normal. Baik, Ma. Setelah telepon ditutup, Sinta menatap layar dengan dingin. Ia tidak tahu untuk apa Nur memanggilnya, tapi mungkin ini kesempatan. Kesempatan untuk mengamati lebih jauh. Sore harinya, Sinta datang ke rumah mertua. Rumah besar 2 lantai dengan halaman luas itu dulu selalu membuatnya merasa kecil. Ia datang membawa buah tangan, berharap bisa terlihat sebagai menantu yang sopan. Kini perasaan itu hilang. Ia masuk dengan senyum tipis yang terlatih. Di ruang tamu, beberapa kerabat perempuan memang sedang berkumpul. Arisan sungguhan. Setidaknya Nur tidak berbohong soal itu. Namun Sinta menyadari satu hal menarik. Di sudut ruang keluarga, ada beberapa paper bag perlengkapan bayi yang belum sempat disimpan. Merek premium. Netral warna biru muda dan putih. Bukan barang miliknya. Tatapan Sinta mengeras sepersekian detik. Nur menyadari arah pandangnya lalu cepat-cepat memberi kode pada asisten rumah tangga. Bawa itu ke atas. Terlambat. Sinta sudah melihat semuanya. Ia tetap tersenyum dan duduk bersama para tamu. Sepanjang acara, ia mendengarkan percakapan ringan sambil sesekali mengelus perutnya. Beberapa tante menanyakan kehamilannya dengan antusias. Sudah berapa bulan? Sinta? Mau masuk 3 bulan. Wah, semoga sehat terus ya. Sinta tersenyum kecil. Di sisi lain ruangan, Nur ikut tersenyum sopan. Sempurna sekali topengnya. Setelah tamu pulang dan rumah mulai sepi, Nur duduk di sofa sambil meminum teh. Kandunganmu sehat? Tanyanya. Sinta mengangguk. Sehat. Bagus. Kamu harus jaga makan. Nada suaranya terdengar seperti perhatian, tapi kini Sinta bisa mendengar kehampaannya. Ia memutuskan menguji sesuatu. Dokter bilang nanti beberapa minggu lagi mungkin sudah mulai bisa prediksi jenis kelamin. Gerakan tangan Nur berhenti sesaat. Hanya sepersekian detik, tapi cukup. Oh ya. Iya. Kalau laki-laki, Angga pasti senang. Nur tersenyum tipis. Yang penting sehat. Kalimat aman. Diplomatis. Namun tidak tulus. Sinta menatap wajah wanita itu beberapa saat. Bagaimana bisa seseorang berbohong sedingin ini? Saat hendak pamit, Sinta sengaja berjalan sedikit lebih lambat melewati koridor dekat ruang kerja Nur. Dari dalam ruangan yang pintunya tak tertutup rapat, ia mendengar suara Nur sedang menelepon seseorang. Awalnya Sinta berniat terus berjalan. Namun satu nama membuat langkahnya terhenti. Keisha tadi pagi mual lagi. Tubuh Sinta langsung kaku. Ia menahan napas. Suara Nur terdengar lebih lembut dibanding kapanpun saat berbicara dengannya. Suruh dia banyak istirahat. Jangan stres. Sebentar lagi lahiran, harus dijaga. Jeda lalu Nur kembali bicara. Kalau anaknya lahir sehat,
Semuanya akan lebih mudah. Sinta menggenggam tasnya kuat-kuat. Darahnya seperti mendidih. Ia perlahan mengeluarkan ponsel dari tas, menyalakan fitur rekam suara, lalu mendekatkannya diam-diam ke arah celah pintu. Nur masih berbicara. Sinta belum tahu apa-apa. Jadi tenang saja. Kalimat itu membuat mata Sinta memanas. Bagus. Sangat bagus. Rekaman itu masuk jelas. Beberapa detik kemudian, suara langkah mendekat dari dalam ruangan. Sinta cepat-cepat mematikan rekaman dan melangkah pergi seolah baru berjalan melewati lorong. Nur keluar. Oh, kamu belum pulang. Sinta berbalik sambil tersenyum tipis. Baru mau pamit. Nur mengangguk tanpa curiga. Di perjalanan pulang, tangan Sinta memegang ponsel erat. Ia memutar ulang rekaman tadi. Suara Nur terdengar jelas. Cukup jelas untuk dijadikan bukti. Untuk pertama kalinya sejak mengetahui perselingkuhan itu, Sinta merasakan sesuatu yang berbeda dari rasa sakit. Kontrol. Ia mulai memegang kendali. Sesampainya di rumah, Sinta duduk di meja makan sambil membuka laptop pribadinya. Ia membuat folder baru. Bukti. Semua file dipindahkan ke sana. Chat screenshot. Transfer rekening. Foto. Dokumen aset. Rekaman suara Nur. Satu persatu tersusun rapi. Folder itu seperti pondasi. Pondasi dari sesuatu yang lebih besar. Sinta menyandarkan tubuh ke kursi. Matanya lelah, tapi pikirannya jauh lebih tajam dibanding beberapa hari lalu. Ia sadar, perang ini tidak bisa dimenangkan hanya dengan emosi. Ia harus cerdas. Harus sabar. Harus menghancurkan mereka di titik yang paling menyakitkan. Reputasi. Keuangan. Harga diri. Semua. Tangannya kembali mengusap perutnya pelan. Kita akan baik-baik saja. Bisiknya pada bayi dalam kandungannya. Tatapan Sinta jatuh pada layar laptop. Folder bukti masih terbuka di depannya. Sudut bibirnya terangkat sangat tipis. Bukan senyum bahagia. Melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Karena kini, Sinta tidak lagi sekadar perempuan yang dikhianati. Ia sedang berubah menjadi seseorang yang siap membalas semuanya. Perubahan itu tidak terjadi dalam satu malam. Ia datang perlahan, seperti es yang membeku sedikit demi sedikit hingga menutup seluruh luka yang semula terbuka lebar. Jika beberapa hari lalu Sinta masih menangis diam-diam di kamar mandi sambil memeluk perutnya, kini air mata itu mulai mengering dan digantikan sesuatu yang lebih tajam, perhitungan. Pagi-pagi sekali, saat Angga masih tidur, Sinta sudah duduk di meja makan dengan laptop terbuka. Secangkir teh hangat mengepulkan uap tipis di sampingnya, sementara layar laptop menampilkan data rekening gabungan dan beberapa dokumen keuangan yang tadi malam kembali ia pelajari. Ia menatap angka-angka itu dengan serius. Selama ini, Sinta memang tidak terlalu ikut campur urusan finansial rumah tangga. Ia percaya pada Angga sepenuhnya. Semua pemasukan utama ada pada suaminya, sementara dirinya mengelola pengeluaran rumah, tabungan kecil pribadi, dan beberapa investasi yang dulu dibuat bersama. Ternyata justru kepercayaan itulah yang membuatnya hampir kehilangan segalanya. Sinta membuka mobile banking. Ada beberapa rekening yang terhubung dengan dananya, rekening gabungan untuk kebutuhan rumah, deposito bersama, serta satu akun investasi yang sebagian besar dananya berasal dari uang warisan ayahnya. Dulu ia tidak pernah mempermasalahkan itu. Sekarang berbeda. Jari-jarinya bergerak cepat. Ia memindahkan dana pribadi yang secara legal masih bisa diakses ke rekening terpisah atas namanya sendiri. Transfer pertama berhasil. Lalu kedua. Ketiga. Setiap notifikasi sukses terasa seperti potongan kecil kontrol yang kembali ke tangannya. Bukan mencuri. Bukan merampas. Ia hanya mengambil kembali apa yang memang miliknya. Sinta menghela napas panjang saat layar menunjukkan saldo utama sudah berpindah sesuai rencananya. Setidaknya jika semuanya meledak nanti, ia tidak akan terjebak tanpa pegangan finansial. Langkah berikutnya lebih rumit.
Ia menghubungi seseorang yang sudah ia pikirkan sejak beberapa hari lalu. Nomor itu tersimpan dengan nama Pak Hendra Lawyer. Pak Hendra adalah teman lama almarhum ayahnya yang kini bekerja sebagai pengacara keluarga dan bisnis. 3 dering, telepon diangkat. Halo. Pak Hendra, saya Sinta. Ada jeda singkat. Sinta? Wah, sudah lama sekali. Ada apa? Sinta menarik napas. Saya butuh bantuan hukum. Nada suaranya datar, tetapi cukup untuk membuat Pak Hendra langsung berubah serius. Mereka membuat janji bertemu siang itu di sebuah kafe yang tenang. Saat tiba, Pak Hendra, pria berusia sekitar 50-an dengan kacamata tipis dan pembawaan kalem, langsung menangkap bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Kamu kelihatan pucat, katanya. Sinta tersenyum kecil. Saya sedang hamil. Ekspresi pria itu melunak. Selamat. Terima kasih. Lalu Sinta membuka tasnya dan mengeluarkan flash disk. Saya juga sedang menghadapi masalah rumah tangga. Selama hampir 1 jam, Sinta menceritakan semuanya. Tidak dengan tangisan. Tidak dengan ledakan emosi. Ia menjelaskan kronologi perselingkuhan Angga, keterlibatan Nur, keberadaan Keisha, bukti transfer, hingga rekaman suara. Pak Hendra mendengarkan dengan wajah makin serius. Setelah melihat sebagian file di laptopnya, ia bersandar perlahan. Buktinya kuat. Sinta mengangguk. Saya ingin melindungi hak saya dan anak saya. Pak Hendra menatapnya beberapa saat. Kamu sudah memikirkan perceraian? Pertanyaan itu membuat dada Sinta sesak sesaat. Meski semua yang terjadi sangat jelas, mendengar kata itu tetap terasa seperti pisau. Namun ia mengangguk. Kalau perlu, iya. Pak Hendra menutup laptop. Baik, langkahmu sudah benar mengumpulkan bukti dan mengamankan aset pribadi. Tapi jangan lakukan konfrontasi dulu. Memang bukan rencana saya. Bagus. Katanya, kalau ingin posisi hukum lebih kuat, biarkan mereka lengah. Sinta mengangguk pelan. Itulah yang sedang ia lakukan. Setelah pertemuan selesai, Sinta pulang dengan pikiran lebih mantap. Kini ia punya seseorang yang memahami langkah hukumnya. Ia tidak sendirian. Sore menjelang ketika ponselnya berbunyi. Nama Angga muncul. Sinta menatap layar beberapa detik sebelum mengangkat. Halo. Shin, kamu transfer dana dari rekening investasi. Nada Angga terdengar lebih tegang dari biasanya. Akhirnya, Sinta menahan senyum. Iya. Kenapa nggak bilang dulu? Aku cuma mau pisahkan uang pribadiku. Aku lagi pengen lebih rapi urus keuangan menjelang lahiran. Alasannya masuk akal. Bahkan terlalu masuk akal. Di ujung sana, Angga terdiam sejenak. Oh, memangnya kenapa? Nggak, cuma kaget aja. Sinta memainkan ujung bajunya sambil menatap kosong ke depan. Kan itu memang ada bagianku juga. Iya, aku tahu. Nada Angga terdengar dipaksakan. Sinta hampir bisa membayangkan pria itu sedang mengernyit, menghitung kemungkinan masalah yang mulai muncul. Bagus. Sedikit demi sedikit. Belum selesai. Malamnya, Angga pulang lebih cepat dari biasanya. Mungkin untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Ia masuk rumah sambil membawa sekotak cake kecil. Buat kamu. Dulu gesture kecil seperti itu akan membuat hati Sinta menghangat. Kini rasanya hampir lucu. Tumben, ujar Sinta sambil menerima kotak itu. Lagi pengen aja. Sinta menatap wajah suaminya. Pria itu sedang mencoba. Bukan karena cinta, tapi karena mulai merasa ada sesuatu yang bergerak di luar kendalinya. Saat makan malam, Angga terlihat lebih banyak bicara. Menanyakan kondisi Sinta. Menanyakan hasil kontrol. Bahkan menawari untuk mengantar kontrol berikutnya. Semua terlalu terlambat. Namun Sinta tetap memainkan perannya dengan baik. Ia tersenyum,
menjawab seperlunya, lalu bertingkah seolah semuanya normal. Setelah makan malam, Sinta pura-pura mendapat ide spontan. Iya, minggu ini aku kepikiran bikin syukuran kecil. Angga menoleh. Syukuran? Iya, kan akhirnya kita hamil setelah lama nunggu. Aku pengen undang keluarga besar. Makan malam santai saja. Angga terlihat berpikir. Mungkin ia tidak terlalu antusias, tapi sulit menolak ide yang tampak wajar. Kalau kamu mau, boleh. Sinta tersenyum manis. Aku juga mau undang Mama Nur biar senang. Nama itu sengaja disebut. Angga mengangguk. Nanti aku kabari Mama. Sinta menunduk menyembunyikan kilatan dingin di matanya. Inilah yang ia butuhkan. Sebuah panggung. Tempat semua orang hadir. Tempat tidak ada ruang untuk lari. Malam itu, setelah Angga tidur, Sinta duduk kembali di depan laptop. Ia mulai menyusun daftar tamu. Keluarga besar Angga. Beberapa kerabat penting. Orang-orang yang selama ini mengagungkan citra keluarga sempurna mereka. Semakin banyak saksi, semakin baik. Tangannya lalu berhenti di satu nama. Keisha. Sinta menatap nama itu lama. Sudut bibirnya terangkat perlahan. Ia tahu Nur pasti akan membawa wanita itu jika diberi alasan yang tepat. Mungkin dengan dalih acara keluarga tertutup. Atau mungkin karena mereka sudah terlalu nyaman. Terlalu yakin Sinta tidak tahu apa-apa. Kesombongan seringkali membuat orang ceroboh. Dan Sinta sedang menghitung setiap celah itu dengan teliti. Ia membuka folder bukti lagi. Semua file masih tersusun rapi. Chat. Foto rumah sakit. Transfer uang. Rekaman suara Nur. Cukup untuk menghancurkan lebih dari satu hubungan. Namun Sinta belum puas. Ia ingin semuanya sempurna. Tidak ada celah bagi Angga untuk memutarbalikkan cerita. Tidak ada ruang bagi Nur untuk bermain sebagai korban. Tidak ada jalan keluar yang mudah. Ia mengusap perutnya pelan. Sedikit lagi, bisiknya. Di luar jendela, malam terasa sunyi. Lampu kota berpendar samar dari kejauhan. Rumah mereka tampak damai dari luar. Namun di dalamnya, badai sedang disusun dengan presisi. Dan kali ini, Sinta tidak berniat memberi peringatan. Ia akan membiarkan mereka datang sendiri ke tengah jebakan yang ia siapkan dengan begitu rapi. Karena syukuran kecil yang baru saja ia usulkan bukanlah perayaan. Melainkan awal dari kehancuran publik yang akan membuat hidup Angga, Nur, dan Keisha berubah selamanya. Sejak pagi, rumah dipenuhi aktivitas. Beberapa asisten catering datang membawa makanan, meja panjang mulai ditata di ruang keluarga, dan rangkaian bunga putih serta krem diletakkan di beberapa sudut ruangan. Dari luar, acara itu benar-benar terlihat seperti syukuran sederhana untuk merayakan kehamilan pertama. Persis seperti yang Sinta inginkan. Semua tampak normal. Semua tampak aman. Dan justru itulah yang membuat jebakannya sempurna. Sinta berdiri di depan cermin kamar sambil merapikan dres hamil berwarna hijau sage yang membalut tubuhnya dengan anggun. Rambutnya ditata sederhana, makeup tipis mempertegas wajahnya yang terlihat tenang. Terlalu tenang. Jika seseorang tidak mengenalnya, tak akan ada yang tahu bahwa perempuan di depan cermin itu sedang mempersiapkan ledakan terbesar dalam hidupnya. Ia mengusap perutnya perlahan. Kita selesaikan hari ini. Pukul 6 sore, tamu mulai berdatangan. Sepupu Angga, tante-tante dari pihak keluarga besar, beberapa rekan bisnis keluarga, hingga kerabat dekat Nur memenuhi rumah dengan obrolan hangat dan tawa ringan. Ruangan terasa hidup. Sinta menyambut mereka satu persatu dengan senyum yang sangat terlatih. Selamat ya, Sinta. Akhirnya hamil juga. Terima kasih, Tante. Wah, kamu makin cantik. Sinta tertawa kecil. Di sisi lain ruangan, Angga juga terlihat santai. Mengenakan kemeja putih lengan panjang, ia menyapa tamu dengan percaya diri seperti biasa. Pria itu bahkan sesekali melirik Sinta sambil tersenyum,
seolah mereka benar-benar pasangan harmonis. Topengnya sempurna. Nur datang sekitar pukul 6:30. Ia mengenakan kebaya modern warna abu muda dengan perhiasan mutiara sederhana. Wajahnya tampak tenang, bahkan sedikit bangga melihat banyak tamu hadir. Acara yang bagus, komentarnya sambil mendekati Sinta. Terima kasih, Ma. Sinta mencium tangan Nur seperti biasa. Wanita itu sama sekali tidak curiga. Tak lama setelah itu, jantung Sinta berdetak sedikit lebih cepat. Pintu utama kembali terbuka, dan seseorang masuk dengan langkah pelan. Keisha. Ia mengenakan dress panjang warna pastel, perutnya yang besar langsung menarik perhatian. Wajahnya tampak sedikit canggung, tapi tetap percaya diri. Di belakangnya, salah satu asisten rumah tangga membantu membawa tas kecil. Ruangan sempat hening sepersekian detik. Beberapa tamu melirik dengan bingung. Sinta memperhatikan semuanya dari kejauhan. Nur langsung berjalan menghampiri Keisha dengan ekspresi jauh lebih hangat dibanding saat menyambut tamu lain. Kamu datang juga? Iya, Tante. Maksudku, Keisha tampak kikuk. Nur tersenyum tipis. Sudah, nggak apa-apa. Momen kecil itu tertangkap jelas oleh mata beberapa orang. Bagus. Semakin natural mereka bertingkah, semakin mudah semuanya nanti. Angga yang melihat kedatangan Keisha langsung membeku sepersekian detik. Tatapan matanya otomatis mencari Sinta. Namun yang ia lihat justru istrinya sedang tersenyum santai sambil menerima gelas jus dari pelayan. Tidak ada tanda bahaya. Setidaknya menurut Angga. Pria itu tampak sedikit lega. Betapa naifnya. Acara berlanjut seperti biasa selama hampir 40 menit. Orang-orang makan, mengobrol, dan beberapa mulai mengambil foto bersama. Lalu Sinta mengetuk gelas dengan sendok kecil. Ing, ing, ing. Suara itu cukup membuat seluruh ruangan perlahan hening. Semua mata tertuju padanya. Sinta berdiri di dekat layar televisi besar yang terhubung ke laptop. Senyumnya lembut. Terima kasih semuanya sudah datang malam ini. Beberapa tamu mengangguk sambil tersenyum. Aku dan Angga sangat bersyukur akhirnya diberikan kehamilan setelah penantian panjang. Ia melirik Angga. Pria itu tersenyum tipis dan mengangkat gelasnya. Sinta menatapnya beberapa detik lebih lama. Lalu kembali menghadap semua orang. Awalnya aku pikir malam ini hanya akan jadi acara sederhana untuk berbagi kebahagiaan. Nada suaranya tetap tenang. Tapi aku sadar, ada hal yang jauh lebih penting untuk dibagikan. Kerutan kecil muncul di dahi Angga. Nur juga mulai terlihat waspada. Sinta menarik napas perlahan. Malam ini, aku ingin menunjukkan bentuk syukur yang sebenarnya. Tangannya bergerak ke laptop. Klik. Layar televisi menyala. Slide pertama muncul. Foto rumah sakit. Foto Angga sedang menggenggam punggung Keisha di depan ruang pemeriksaan VIP. Ruangan mendadak sunyi total. Beberapa orang menyipitkan mata, mencoba memahami apa yang sedang mereka lihat. Lalu bisik-bisik mulai terdengar. Bukankah itu Angga? Siapa perempuan itu? Wajah Angga langsung pucat. Sinta, apa ini? Suaranya tegang. Namun Sinta mengabaikannya. Klik berikutnya. Muncul screenshot chat. Keisha hati merah 2. Isi percakapan terpampang besar. Aku bangga sama kamu. Baby kita sehat. Mama memang lebih suka kamu. Gasps terdengar dari berbagai sudut ruangan. Seseorang menjatuhkan sendok. Nur berdiri mendadak. Matikan itu. Untuk pertama kalinya, topeng anggun wanita itu retak. Sinta menoleh padanya. Kenapa harus dimatikan? Ma? Bukankah ini keluarga? Kalimat itu menusuk seperti pisau. Nur kehilangan kata-kata. Klik lagi. Transfer uang. Nominal besar ke rekening atas nama Keisha. Biaya apartemen. Biaya kontrol dokter. Kebutuhan bayi. Satu persatu. Mata para tamu membesar.
Beberapa mulai saling pandang dengan ekspresi tidak percaya. Angga berjalan cepat mendekati televisi. Cukup. Namun Sinta lebih cepat. Belum. Suaranya kini lebih dingin. Ia menekan tombol terakhir. Rekaman audio diputar. Suara Nur memenuhi ruangan. Keisha tadi pagi mual lagi? Suruh dia banyak istirahat. Sebentar lagi lahiran, harus dijaga. Ruangan makin hening. Lalu suara berikutnya. Sinta belum tahu apa-apa. Jadi tenang saja. Kalimat itu terdengar sangat jelas. Tak ada ruang untuk menyangkal. Tak ada ruang untuk berbohong. Nur terlihat seperti baru saja ditampar keras di depan umum. Wajahnya merah padam. Ini fitnah, bentaknya. Namun suara itu terdengar lemah dan terlambat. Fitnah. Sinta tertawa kecil. Tawa yang dingin dan nyaris tanpa emosi. Kalau ini fitnah, berarti foto, chat, transfer, dan rekaman suara semuanya kebetulan. Beberapa tante mulai berbisik lebih keras. Ya Tuhan. Nur tahu semua ini. Angga keterlaluan. Keisha yang sejak tadi berdiri membeku kini tampak panik. Ia mundur satu langkah. Angga? Suaranya bergetar. Pria itu menoleh, wajahnya pucat pasi. Situasi berubah menjadi kacau. Harga diri keluarga yang selama ini dibangun dengan begitu rapi runtuh dalam hitungan menit. Salah satu paman Angga berdiri sambil menunjuk ke arahnya. Kamu mempermalukan keluarga. Aku. Angga tertawa tidak percaya. Aku yang mempermalukan. Sinta memotong dingin. Iya. Kamu. Semua mata kembali padanya. Sinta berdiri tegak, kedua tangannya melindungi perutnya secara refleks. Selama aku datang sendiri ke rumah sakit untuk cek kandungan, suamiku sibuk mengantar perempuan lain. Dan ibu mertuaku, yang seharusnya mendukungku, justru ikut menyembunyikan semuanya. Kalimat itu seperti vonis. Tatapan orang-orang pada Nur berubah. Bukan lagi hormat. Melainkan jijik. Nur tampak limbung hingga harus berpegangan pada kursi. Sinta, dengarkan Mama dulu. Jangan panggil dirimu Mama di depanku. Suara Sinta tajam. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi menahan diri. Ruangan kembali hening. Angga mencoba mendekat. Shin, kita bisa bicara baik-baik. Sinta menatapnya lama. Ada satu bagian kecil dalam dirinya yang dulu mungkin akan luluh melihat wajah itu. Namun bagian itu sudah mati. Habis ini, pengacara saya akan menghubungimu. Kalimat sederhana itu membuat wajah Angga berubah drastis. Apa? Aku mengajukan gugatan cerai. Bisik-bisik di ruangan meledak lebih keras. Nur tampak hampir kehilangan keseimbangan. Tidak bisa, katanya panik. Kalian harus pikirkan anak. Sinta menatap wanita itu datar. Aku sedang memikirkan anakku. Justru itu alasan aku tidak akan membiarkannya tumbuh di tengah keluarga seperti ini. Kalimat terakhir terasa final. Mutlak. Tidak bisa ditawar. Sinta menutup laptop perlahan. Acara selesai. Tapi kehancuran baru saja dimulai. Ia mengambil tas kecilnya. Tanpa melihat siapapun lagi, Sinta berjalan menuju pintu. Langkahnya tenang. Tegak. Di belakangnya, suara Angga memanggil namanya berkali-kali. Sinta, tunggu. Namun ia tidak berhenti. Tidak menoleh. Tidak ragu. Karena malam ini, bukan hanya rahasia mereka yang terbongkar. Melainkan juga lahirnya versi baru dirinya, perempuan yang akhirnya memilih menghancurkan semua yang menghancurkannya lebih dulu. Langkah kaki Sinta terdengar mantap saat ia keluar dari rumah yang selama 3 tahun ia sebut sebagai rumah tangga. Udara malam terasa dingin menyentuh kulitnya. Namun anehnya, untuk pertama kali setelah berminggu-minggu hidup dalam kebohongan, dadanya justru terasa lebih ringan. Di belakangnya, suara gaduh dari dalam rumah masih terdengar samar. Orang-orang berteriak. Kursi bergeser.
Beberapa suara memanggil nama Angga dan Nur dengan nada panik. Namun semua itu terdengar jauh. Seolah kehidupan lama Sinta sedang runtuh di belakangnya, dan ia memilih berjalan menjauh tanpa menoleh sedikit pun. Sinta! Suara Angga kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Langkah Sinta berhenti sepersekian detik, bukan karena ragu, melainkan karena ia tahu pria itu pasti mengejarnya. Benar saja beberapa detik kemudian, Angga berdiri di hadapannya dengan napas memburu. Jas putihnya sedikit berantakan, wajahnya pucat, dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ada sesuatu yang belum pernah Sinta lihat sebelumnya di mata suaminya. Ketakutan. Shin, dengarkan aku dulu. Sinta menatapnya tanpa ekspresi. Aku nggak punya waktu. Aku bisa jelaskan semuanya. Kalimat klasik. Begitu basi hingga nyaris lucu. Sinta mengangkat satu alis. Menjelaskan apa? Bahwa aku salah lihat? Bahwa chat itu editan? Atau mungkin kamu mau bilang kamu terpeleset dan jatuh ke hubungan 11 bulan? Wajah Angga mengeras. Ini nggak sesederhana itu. Tentu saja tidak. Jawab Sinta dingin. Kalau sederhana, kamu tidak perlu bawa ibumu ikut bersekongkol. Nama Nur membuat rahang Angga menegang. Ia mengusap wajah dengan frustrasi. Aku memang salah. Bagus. Setidaknya untuk sekali ini kamu jujur. Sinta, aku nggak pernah berniat menyakitimu. Kalimat itu membuat Sinta tertawa pendek. Bukan tawa bahagia. Lebih seperti suara seseorang yang akhirnya muak. Kamu tahu bagian paling lucu dari semua ini? Katanya pelan. Aku datang sendirian ke rumah sakit sambil membawa anakmu di perutku. Aku duduk sendiri, pegang hasil USG sendiri, lalu lihat kamu sedang mengelus perut perempuan lain. Suara Sinta tidak tinggi, tidak gemetar, justru tenang, dan ketenangan itu terasa jauh lebih tajam. Angga terdiam. Tak ada pembelaan yang cukup untuk menutupi kenyataan itu. Aku nggak peduli lagi alasanmu apa, lanjut Sinta. Semuanya sudah selesai. Ia hendak berjalan pergi, tapi Angga menahan lengannya. Refleks, Sinta langsung menarik tangan kasar. Jangan sentuh aku. Nada suaranya begitu tegas hingga Angga membeku. Pria itu menatapnya, seolah baru sadar bahwa perempuan di depannya bukan lagi Sinta yang dulu. Bukan istri yang sabar. Bukan wanita yang selalu memaafkan. Bukan seseorang yang bisa ia bohongi lalu pulang dengan wajah tenang. Versi itu sudah tidak ada. Aku mohon, kata Angga lebih pelan. Pikirkan anak kita. Sinta menatap perutnya sendiri sebentar. Lalu kembali menatap Angga. Justru karena aku memikirkan anakku, aku harus pergi. Kalimat itu final. Tak ada ruang diskusi. Sinta masuk ke mobil online yang sudah ia pesan. Pintu tertutup. Mobil melaju meninggalkan rumah itu tanpa penyesalan. Malam itu, Sinta tidak pergi ke rumah ibunya di kampung. Ia memilih check-in di Servicet apartemen kecil yang sudah ia booking sejak 2 hari lalu, berjaga-jaga jika semuanya berjalan sesuai rencana. Begitu masuk kamar, ia duduk perlahan di tepi tempat tidur. Ruangan sederhana itu terasa asing, tapi aman. Tidak ada aroma parfum Angga. Tidak ada jejak kebohongan. Hanya dirinya dan keheningan. Untuk beberapa menit, Sinta hanya duduk diam, membiarkan tubuhnya mengejar semua emosi yang tertinggal. Lalu akhirnya, air matanya jatuh. Bukan karena menyesal, bukan karena ragu, melainkan karena ia sadar satu babak hidupnya benar-benar berakhir malam ini. Ia menangis dalam diam sambil memeluk perutnya. Kita nggak apa-apa, bisiknya. Kita akan baik-baik saja. Pagi berikutnya, kekacauan mulai terasa nyata. Ponselnya penuh notifikasi. Puluhan pesan. Telepon tak terjawab dari Angga. Beberapa dari Nur. Pesan dari tante-tante keluarga. Kerabat yang menanyakan kebenaran. Bahkan 1-2 teman lama mengirim link postingan gosip lokal.
Rupanya salah satu tamu semalam membocorkan cerita. Cepat sekali. Sinta membaca sekilas headline. Pengusaha muda terseret skandal perselingkuhan dan keluarga ganda. Ia menutup layar. Dampaknya lebih cepat dari perkiraan. Siang harinya, Pak Hendra datang membawa dokumen awal gugatan. Kondisi sedang panas, katanya sambil duduk. Bagus. Pak Hendra menatapnya sebentar, lalu tersenyum tipis. Saya dengar salah satu investor keluarga Angga mulai menahan proyek. Sinta tidak terkejut. Reputasi adalah segalanya di lingkungan keluarga Angga. Dan kini reputasi itu berlubang besar. Beberapa hari berlalu. Sinta resmi pindah ke apartemen sewa yang lebih nyaman. Tidak terlalu besar, tapi cukup terang dengan jendela lebar menghadap kota. Ia mulai menata hidup baru. Membeli perlengkapan dasar bayi. Menata lemari kecil. Mengatur jadwal kontrol baru. Pelan-pelan, hidupnya membentuk ritme baru. Tanpa Angga. Tanpa Nur. Namun masa lalu belum sepenuhnya selesai. Suatu sore, bel apartemen berbunyi. Saat membuka pintu, Sinta membeku sesaat. Nur berdiri di depan sana. Tidak serapi biasanya. Wajahnya tampak lelah, makeup tipis gagal menyembunyikan mata sembabnya. Aku cuma mau bicara sebentar, katanya. Sinta hampir menutup pintu. Namun akhirnya ia membiarkan wanita itu masuk. Nur duduk di sofa dengan gelisah. Beberapa detik tak ada yang bicara. Lalu akhirnya ia membuka suara. Maafkan Mama. Kalimat yang selama ini nyaris mustahil terdengar. Sinta bersandar, menatapnya datar. Untuk bagian yang mana? Nur tampak terpukul. Semuanya. Spesifik, MA. Nada Sinta tetap tenang. Nur menunduk. Aku terlalu terobsesi punya cucu laki-laki, katanya lirih. Saat dokter bilang kemungkinan besar anak Keisha laki-laki, aku pikir itu kesempatan. Sinta tertawa kecil. Begitu getir. Jadi saya cuma cadangan. Nur mengangkat wajah, mata berkaca-kaca. Tidak. Sayangnya tindakan Mama berkata sebaliknya. Nur menggenggam tasnya erat. Keluarga kami sedang hancur. Kalimat itu hampir membuat Sinta tersenyum miring. Akhirnya keluar juga inti kunjungan ini. Bukan penyesalan. Kerusakan. Bisnis. Nama baik. Keruntuhan. Bukan karena Nur tiba-tiba sadar bersalah, melainkan karena konsekuensi akhirnya datang. Itu bukan urusanku lagi, jawab Sinta. Sinta, tolong pikirkan. Tidak. Satu kata itu tegas. Bersih. Tidak membuka celah. Nur terdiam lama. Akhirnya ia berdiri perlahan. Sebelum pergi, ia menatap perut Sinta. Jaga kesehatanmu. Kali ini kalimat itu terdengar sedikit lebih manusiawi. Namun terlambat. Beberapa minggu kemudian, kabar lain datang. Keisha meninggalkan Angga. Sinta mengetahui itu dari pesan salah satu sepupu. Rupanya setelah semua skandal pecah dan bisnis keluarga mulai goyah, Keisha memilih pergi bersama keluarganya praktis. Sangat sesuai karakter seseorang yang ikut bermain dalam kekacauan itu. Sinta hanya membaca pesan tersebut lalu menaruh ponsel. Tidak ada rasa puas berlebihan. Hanya kosong. Beberapa bulan berlalu. Perut Sinta membesar dengan sehat. Hari persalinan akhirnya tiba di sebuah pagi yang tenang. Ia kembali ke rumah sakit yang sama. Tempat semuanya bermula. Namun kali ini, ia tidak datang sendiri secara emosional. Ada ibunya yang datang dari kampung. Ada Pak Hendra yang membantu administrasi. Ada dirinya sendiri yang jauh lebih kuat. Setelah perjuangan panjang, tangisan bayi akhirnya memenuhi ruang bersalin. Air mata Sinta langsung jatuh. Selamat, Bu. Bayinya sehat. Seorang bayi perempuan mungil diletakkan di pelukannya. Kulitnya kemerahan, jemari kecilnya bergerak lemah. Sinta menatap wajah putrinya lama. Begitu kecil.
Begitu murni. Begitu jauh dari semua kebohongan orang dewasa. "Halo?" bisiknya sambil tersenyum melalui air mata. Ia mencium dahi kecil bayi itu. Di luar jendela kamar rawat, cahaya sore masuk lembut. Sinta menggendong putrinya lebih erat. Seluruh luka, pengkhianatan, dan kehancuran yang ia lalui tidak langsung menghilang. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat masa depan dengan ketakutan. Ia melihat harapan. "Aku janji," bisiknya pada bayi itu, "kita akan punya hidup yang lebih baik." Dan di sanalah kisah ini benar-benar berakhir. Bukan dengan kemenangan karena berhasil menghancurkan mereka, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih penting. Sinta akhirnya berhasil menyelamatkan dirinya sendiri.